Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan indahnya agama Islam dan syariat Islam yang Allah turunkan kepada seluruh para nabi. Yang penghujungnya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya, sebagai penghujung dari para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya'i min qabli." Perumpamaan antara aku dengan para nabi sebelumku. Kamathali rajulin ibtana bunyanan. Seperti ada orang yang membuat sebuah bangunan. Fa ahsanahu wa akmalah. Dia sempurnakan bangunan itu. Dia buat bangunan itu dengan sangat detail dan sempurna. Illa maudhi'a labinatin min zawiyatin, kecuali tertinggal satu batu bata di salah satu sudut bangunan itu, belum terpasang. Faja'alan nasu yatufuna bihi. Orang yang melihat bangunan ini, dia melihat mengelilingi bangunan ini, wa ya'jabuna minhu, dan dia terheran dengan indahnya bangunan ini. Wa yaqulun, sampai mereka mengatakan, ma ra'ayna bunyanan ahsana min hadza. Belum pernah kami melihat bangunan yang lebih indah daripada bangunan ini. Illa maudhi'a hadhil labinah, kecuali satu bagian yang kosong yang belum terpasang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fakuntu ana tilkal labinah, akulah batu bata terakhir yang ada di ujung yang belum terpasang tadi. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita Allah menurunkan syariat kepada para nabi dari mulai yang pertama kemudian disempurnakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat itu indah. Gambaran keindahan itu seperti orang yang membuat sebuah bangunan yang sempurna, kemudian tinggal satu batu bata yang kemudian disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah turun firman Allah Subhanahu wa taala di akhir dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Turunnya ayat ini menandakan bahwasanya syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, kepada umat manusia telah paripurna. Dan kesempurnaan itu membawa keindahan. Hanya saja jamaah, muncul pertanyaan. Kenyataannya banyak orang yang terkadang masih keberatan untuk menerima aturan syariat dengan alasan dianggap belum bisa menyelesaikan masalah yang ada di tengah masyarakat. Sampai akhirnya dia lebih memilih untuk mengambil peraturan yang lain, sistem yang lain, peradaban yang lain, padahal dalam Islam ada dan sudah disediakan. Karena dianggap mungkin ini barang jadul, hukum yang sudah jadul, peraturan yang sudah jadul, sistem yang sudah jadul,
sehingga dia memilih apa yang menjadi produk non-muslim misalnya. Dan itu adalah kenyataan yang bisa kita saksikan di tengah masyarakat. Namun satu hal yang perlu kita pahami, Islam itu indah, tapi mengapa wajah kaum muslimin terlihat tidak indah? Tentu kita sepakat, bukan karena syariatnya, tapi karena pelaku orang yang mengamalkan syariat itu. Kaum muslimin tidak menampakkan keindahan syariat itu dalam kehidupan yang nyata, sehingga masih banyak sekali peraturan yang dilanggar. Akhirnya nampak di permukaan agama ini seolah-olah penganutnya adalah orang yang penuh dengan serba kerusakan. Banyak yang perlu dibenahin, banyak yang perlu dibenerin, banyak yang perlu dibenahi, baik dari sistem ekonominya, politiknya, hukumnya, dan seterusnya. Sehingga di beberapa negara Islam label krisis di berbagai bidang, krisis hukum, krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, padahal kaum muslimin mayoritas. Kenapa bisa demikian? Kita tidak boleh mengatakan karena syariat Islam kurang sempurna. Subhanallah, Allah telah menegaskan syariat Islam telah sempurna. Namun pengamalannya, orang-orang yang mengamalkannya, mereka banyak meninggalkannya. Sehingga keindahan Islam tertutupi dengan kejahatan kaum muslimin. Konon ceritanya, ada seorang dai yang mendakwahkan Islam di dataran Eropa. Dia sampaikan keindahan Islam dari berbagai macam sudut pandang. Bagaimana Islam mengatur politik, bagaimana Islam mengatur ekonomi, bagaimana Islam mengatur hubungan sosial, bagaimana Islam mengatur segala lini kehidupan. Sampai non-muslim yang mendengarkan itu merasa tertarik. Begitu indahnya agama yang kau sampaikan. Saya kok pengen untuk melihat contoh nyata dalam kehidupan yang terbukti di lingkungan masyarakat yang menerapkan syariat Islam. Akhirnya dia ini kebingungan. Kemana kira-kira yang bisa dijadikan sebagai sampel untuk mewakili bahwasanya daerah itu telah mengamalkan syariat Islam. Berangkatlah orang kafir ini bersama dai tadi ke salah satu negeri muslim. Begitu tiba di sana, non-muslim ini kecewa. Yang kau sampaikan ternyata tidak terbukti di negerimu, tidak terbukti di negeri kaum muslimin. Banyak sekali pelanggaran yang ada. Itu pun baru yang diberitakan. Mungkin yang tersimpan tanpa terberitakan jauh lebih banyak. Akhirnya kemudian ulama ini mengatakan, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam tertutupi dengan kelakuan kaum muslimin. Indahnya Islam jadi tidak nampak di permukaan karena kelakuan dan perbuatan kaum muslimin. Siapa yang memberikan stigma negatif terkait agama ini? Kaum muslimin itu sendiri. Karena itulah Rasulullah SAW demikian benci dengan keberadaan Khawarij, kelompok yang dia suka mengedepankan, menyesatkan orang sampai pada level kekufuran. Sehingga Rasulullah SAW sampai mengatakan al-Khawariju kilabun nar. Khawarij anjingnya neraka. Dan sebagian ulama mengatakan al-Azariqatu kilabun nar, kelompok Azariqah anjingnya neraka. Rasulullah SAW memberikan label yang sangat buruk. Karena kelompok ini memberikan suasana Islam di permukaan terlihat sangat buruk, sangat keras, kasar, tidak toleran, bahkan saling membunuh antara satu dengan yang lain. Sebagaimana karakter Khawarij yang mungkin Anda kenal. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita adalah salah satu di antara orang yang tidak menampakkan keindahan Islam dalam kehidupan nyata sehari-hari yang kita lakukan, bisa jadi Anda termasuk di antara orang yang menutupi keindahan Islam. Non-muslim tidak membaca kitabullah, non-muslim tidak membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau kitab hadis yang Anda baca. Non-muslim tidak membaca kitab-kitab Islam yang Anda punya, tapi mereka membaca perilaku kita. Sehingga kalau perilaku kita adalah perilaku penjahat, perilaku yang jauh dari norma syariat, orang akan menilai seperti inilah Islam. Padahal sejatinya itu tidak mewakili Islam sama sekali. Karena itu, sebagai muslim, mari kita berusaha untuk menampakkan indahnya Islam di tengah permukaan masyarakat. Dimulai dari mengenal dan belajar akan syariat agama ini,
mengenal dan belajar adab-adab yang diajarkan dalam agama ini. Kemudian Anda coba buktikan dalam kehidupan nyata. Jangan sampai muslim sendiri nggak percaya dengan agamanya, sehingga dia tidak merasa yakin kalau ternyata syariatnya bisa menyelesaikan banyak kasus yang ada di tengah masyarakatnya. Kalau muslim sendiri saja nggak percaya, jangan harap orang lain tertarik untuk mempelajari agama Anda. Kita mempelajari syariat sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengamalkan dalam kehidupan nyata. Semoga sesuai dengan bidang Anda masing-masing. Yang ahli ekonomi berusaha untuk mempelajari ekonomi syariah dan menerapkan dalam kehidupan nyata. Yang mungkin ahli di bidang hukum, dia berusaha untuk mempelajari hukum syariah dan coba dia terapkan di kehidupan nyata. Dan demikian pula di keahlian yang lainnya. Semoga kita bisa bekerja sama untuk menampakkan keindahan Islam di tengah sebagian orang yang mereka sedang menampakkan citra buruk terkait Islam di masyarakat. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa selalu istiqomah di atas ajaran agama yang benar. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman limajdih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, sebelum melanjutkan materi, ada satu hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addallahu lil mujahidina fi sabilihi ma baina darajatain kama baina as-sama'i wal ard." Di surga itu ada 100 derajat yang Allah sediakan khusus untuk mujahidin fi sabilillah. Jarak antara satu derajat dengan derajat atasnya seperti langit dan bumi. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan tentang hadis ini. Seperti inilah detailnya Allah dalam menilai amal hamba. Sama-sama punya amalan jihad, tapi ketika Allah memberikan balasan, Allah sediakan 100 tingkatan dengan jarak yang demikian jauh. Mungkin ada sebagian di antara mujahidin yang modalnya lebih gede, semangatnya lebih besar, perjuangannya lebih kuat, sehingga Allah berikan pahala yang lebih besar. Mungkin ada semangatnya yang lebih bawah daripada itu, dan demikian seterusnya. Allah menilai amal hamba dengan detail. Kita sekarang kumpul di satu masjid yang sama untuk sebuah kegiatan yang sama. Jangan pernah Anda berpikir yang datang di depan, datang awal sebelum azan berkumandang, pahalanya sama dengan yang duduk di belakang dan datang telat. Karena Allah detail dalam memberikan pahala. Sehingga mereka yang datang duduk ngantuk dengan yang datang duduk memperhatikan, pahalanya beda. Yang datang dan perhatian dengan baik, tentu pahalanya beda dengan yang datang kemudian dia main HP. Yang dia datang sebelum khatib naik mimbar, tentu dia beda pahalanya dengan mereka yang bicara di belakang. Dan masih banyak lagi pelanggaran yang mungkin kita lakukan. Untuk sebuah Jumatan sering kita tidak mengoptimalkan. Jumatan diumumkan jam 12, bukan setengah 1. Tapi Anda datang lebih dari itu. Penghormatan kita terhadap sesuatu seharusnya kita datang sebelum yang kita hormati itu datang. Kalau ada pejabat yang mau datang di masjid ini, saya yakin seluruh sivitas akademis sudah siap sebelum pejabat itu datang. Jumatan datang jam 12. Penghormatan kita terhadap Jumatan seharusnya kita datang sebelum jam 12. Kita menghormati amal, walaupun ini bukan sosok yang kelihatan. Sebagaimana kalau kita menghormati orang tertentu, tentu Anda tidak akan datang setelah orang itu datang, tapi Anda datang sebelum dia datang. Karena itulah memperbaiki amalan seperti ini, walaupun mungkin mengajarkan kedisiplinan bagi Anda barangkali itu hal yang remeh, tapi saya yakin ini akan bisa mengubah hal yang lebih besar kalau Anda berusaha untuk memperbaikinya. Selanjutnya, berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin. Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-Muwafaqat. Beliau pernah menyampaikan satu penjelasan tentang kebutuhan umat.
Muslim ini seperti rombongan. Dia berangkat untuk menuju satu tujuan yang sama. Dan dalam keberangkatan ini tentu butuh bekal. Perjalanan yang demikian jauh butuh bekal. Pertanyaannya, siapakah yang harus memenuhi bekal itu? Jawabannya adalah unsur kaum muslimin sendiri. Kenapa, Pak? Karena tidak boleh bekal itu dipenuhi oleh umat yang lain. Maksudnya bagaimana? Umat ini butuh banyak hal, solusi, penjelasan berkaitan dengan masalah yang mereka hadapi. Contoh sederhana, mereka punya banyak kasus tentang masalah hukum warisan. Bagaimana cara menyelesaikan warisan yang benar? Mereka punya banyak kasus masalah fikih muamalah, bagaimana cara menyelesaikan sengketa muamalah yang sesuai dalil. Kalau seluruh kaum muslimin tidak ada yang tahu jawaban fikihnya, maka yang terjadi mereka akan mengambil hukum yang lain. Mungkin pakai hukum Belanda, mungkin pakai hukum Prancis atau hukum non-muslim yang lainnya. Apa yang terjadi? Ada bagian fardu kifayah yang belum terpenuhi. Maka menghadirkan orang yang dia bisa memahami kasus-kasus yang dibutuhkan penyelesaian di tengah kaum muslimin, bagian dari fardu kifayah. Demikianlah posisi ilmu yang seharusnya kita jaga. Kalau kita bicara bahwasanya Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, bahasa rahmat berarti dia bisa memberikan kebaikan bagi semuanya. Dan untuk itu, saat kita punya masalah, sejatinya Islam bisa hadir untuk memberikan solusi. Namun tidak semua orang terkadang bersedia dijawab pakai syariat. Sekali lagi, kalau kaum muslimin sendiri ragu dengan agamanya, bagaimana mungkin orang lain akan tertarik untuk mempelajarinya? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang terbuka untuk mau menerima kebenaran dan berusaha untuk mempelajarinya dengan baik dan mengamalkan dalam kehidupan nyata. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.